Man sahalahu qadamun fit tauhidi intafat anhu da'awa min nahwi riya'in wa i'jabin. Beliau mempunyai menjelaskan kayu ukur orang itu bertauhid, mempunyai kedalaman tauhid. Ya, disebut lahu qadam. Qadam itu telapak kaki langkah, artinya dia betul-betul memiliki andil, memiliki tauhid. Ya, apabila betul dia mempunyai tauhid, maka hilang sifat mengaku-aku seperti bentuk riya atau ujub. Ya, kalau masih ada berarti belum tauhid, karena tauhid itu kan memandang semua dari Allah. Ya. Fa innahu yajidu jami'as sifat al-mahmudah lillahi lalahu. Karena dia mendapatkan semua sifat terpuji itu milik Allah, bukan milik dia. Wal abdu la yu'jab bi amali ghairihi wala bi mata'i ghairihi. Seorang hamba itu tidak mengagumkan amal orang lain dan benda orang lain. Ya. Hanya mengagungkan tuannya saja, karena semua dari tuannya. Al-muhibbu ka insanil ain khairu wujudihi, ya, kathiru syuhudih. Orang yang cinta itu seperti manusia mata, ya, wujudnya baik dan suhudnya, menyaksikannya banyak. Ya. Orang pencinta kepada Allah seperti mata bagi manusia. Ya. Wujudnya cantik kan, tetapi banyak melihat. Ya. Banyak melihat. Karena orang yang manusia ini diumpamakan insanul ain, katanya, mata manusia. Para arifin itu insanul ain. Ya, karena ilustrasinya mereka membuat simboliknya, mata ini kan bulat. Itu. Ya, mata ini bulat berarti sifat al-basar, ya, sifat melihat. Lafaz Allah, haknya itu bulat seperti mata. Ya, mereka menerjemahkan alif lam lam ha. Ya. Dan haknya itu adalah ma'rifat, katanya. Jami'u ma yaqa'u fil masihid dajjal laisa haqiqatan fad dajjalu tamwihum bi izharil batil fi suratil haq. Semua yang terjadi pada Masih Dajjal itu tidak hakikat, karena Dajjal itu hanya tamwih, menipu dengan menjahirkan batil di dalam bentuk hak. Ya. Tufiya radhiyallahu anhu bi Dimashq sanata 637. Beliau wafat tahun 638. Wasamanun, ya, sabun wala tamanun. Tamanun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada kitab Alhamdulillahilladzi lam yakun qabla wahdaniyatihi qablu illa wal qablu huwa walam yakun ba'da fardaniyatihi ba'du illa wal ba'du huwa kana wala ba'du ma'ahu wala qabla ma'ahu wala fawqa wala tahta wala qurba wala bu'da wala kaifa wala aina wala hina wala awana wala waqta wala zamana wala kauna wala makana wa huwal an kama kan. Segala puji bagi Allah yang tidak ada sebelum keesaannya ada kata sebelum, melainkan
yang sebelum itu adalah Allah. Allah Esa, ya, maka sebelum keesaan itu tidak ada kata sebelum, tak dapat diucapkan dengan ya, waktu ya, sebelum itu tak ada. Bahkan kalau ditanya sebelum itu ya Allah juga. Dan tidak ada setelah ketunggalannya ada kata setelah, melainkan yang setelah itu hanyalah Allah. Ya. Kalaupun Allah dah ciptakan makhluk ramai, banyak, apakah itu sesuatu yang lain daripada Allah? Tak, itu pun Allah juga. Karena Allah al-awwal dan Allah al-akhir. Ya. Allah batin dan kemudian Allah zahir. Kana wala ba'da ma'ahu, Allah ada. Tidak ada kata setelah bersama Allah. Sebagaimana juga tidak ada qabl, ya, sebelum. Tidak ada atas, bawah, dekat, jauh, bagaimana, di mana, ketika, waktu itu, zaman, masanya. Tidak ada alam dan tidak ada tempat, ya, untuk keberadaan Allah. Allah ada, sudah. Wahuwal an, dan Allah sekarang ini ketika syuhud, kamakan, itulah Allah ada, ya, sebelum syuhud. Jadi istilah wahuwal an bukan sekarang. Kita cakap sekarang nih ketika kita sadar bahwa ya, kita syuhud bahwa ternyata semua Allah, ya, bukan berarti Allah baru ada. Memang Allah ada sejak sebelum kita syuhud. Kan orang jika marifat, ketika baru marifat baru menyadari, ya Allah, ternyata aku dulu, ya, katakanlah berlayar di laut, tak mati, aku ingat kepandaian aku. Ternyata Allah jaga. Aku dulu belajar susah-susah, tarbiyah susah-susah, aku terus semangat melakukannya, aku ingat itu kehebatanku. Rupanya itu pun taufik dan hidayah Allah. Inilah orang ketika syuhud baru, oh, ternyata Allah saja, tak ada yang lain. Ya. Sehingga mereka mengatakan Arabtu Rabbi bi Rabbi. Marifat pun Allah pula yang bagi. Tak ada upayaku sama sekali. Kalau tak Allah pelihara dulu, sehingga kita terus semangat belajar, semangat tarbiyah, semangat suluk, tak sampai kan? Kalau Allah tak beri taufik. Nah, selama dia belum kembali ke Allah, selama dia belum sampai ke Allah, belum mengenal Allah, belum kembali ke Allah. Huwal wahid bila wahdaniyah. Dia esa tanpa keesaan, tunggal tanpa ketunggalan. Artinya keesaan Allah bukan karena diesakan, banyak pesaingnya, hanya Allah. Tak, itu namanya ya, pengesaan. Tak ada. Laisa murakaban minal ismi wal musamma. Kita kan ada nama dan ada yang punya nama. Ya. Kalau Allah tak. Ya. Nama wal musamma wahid. Wa huwal awwalu bila awwaliyah. Dia pertama tanpa permulaan, akhir bila akhiriyah. Kalau ada awal berarti ada permulaan, start. Akhir ada penutup, tak ada. Huwa zahir bila zahiriyah. Wa huwal batin bila batiniyah. Bukan ada dua, zahir dan batin. Ya. Zahir ya batin, batin ya zahir. A'ni annahu huwa wujudu hurufil awal, wa huwa wujudu hurufil akhir, wa huwa wujudu hurufil batin, wa huwa wujudu hurufil zahir.
Dia wujud huruf awal, huruf akhir, huruf batin, huruf zahir. Maka pala awal wala akhir wala zahir wala batin. Bila sayarani hadhil hurufi wujudahu wa sayarani wujudihi hadhil hurufi. Ya, tanpa ada keduanya itu menjadikan huruf ini, ya, adanya Allah juga menjadikan wujud Allah di huruf ini tidak. Makanya umpamanya seperti orang bercermin di dalam kaca, berdiri dalam depan kaca kan. Maka ada dua, ini dan itu. Ya. Maka kalau dikatakan yang berdiri di sini awal, di situ adalah akhir, maka awal dan akhir bukan ada dua benda, dua huruf, dua tulisan, dua, satu saja. Ya. Atau seperti layar, gambar di layar, yang muncul di layar itulah yang ada dalam proyektor. Ya. Fafham hadza li alla taqa fi ghaltil hululiyah. Beliau jelaskan ini supaya tidak jatuh kepada hululiyah. Allah masuk ke dalam diri kita. Ya. Bukan. Jika Allah masuk kepada dalam diri kita, itu ya penyakit akal, karena dia memahami hakikat dengan akal. Ya. Sehingga kita mengatakan Allah dekat sekali dengan sini. Oh, saya terasa Allah di sini. Cuma rasa mana Allah? Tak ada rasa. Ya. Kalau rasa Allah ya satu kesatuan alam semesta ini. Ya. Itu hulul. Hulul itu sesuatu masuk kepada sesuatu, seperti air masuk ke cawan. Ya. Dua benda yang berbeda, masing-masing punya hakikat, yang satu berada di tempat lain, itu namanya hulul, nuzul. Ya. Ini datang ke situ, itu hulul. Hulul Ramadan misalnya, Ramadan masuk ke kita. Ya, maji'i Ramadan, datang, masuk, datang, ya, ke tempat lain. Ya, bukan seperti itu memahami Allah. Maka Allah awal, Allah akhir, Allah zahir, Allah batin. Ya, kalau hulul kafir, ya, Allah masuk ke makhluk, atau Allah berada zatnya di setiap tempat. Itu kafir. Itu sebab kita kalau sebetulnya ungkapan-ungkapan yang hulul itu kan akal, pemahaman akal. Karena akal hanya boleh memahami bahwa sesuatu yang bersatu itu mesti dari dua benda yang berbeda. Kalau juga benda yang bersatu seperti air di dalam bunga, maka air itu mesti disebut air bunga itu. Ya, tapi bendanya tetap dua, bunga dan air. Ya, bunga dan air mesti dua. Ya, tetapi Allah dan makhluknya bukan dua. Makanya selalu mereka mengatakan zahabat al-isnaini, ya, wasaqatatil kasrah, katanya. Dua aja hilang, lagi banyak, ya, hancur banyak, tak ada. Orang yang memandang semua satu itu pandangan yang tauhid. Mulai dari ciptaannya dan pengurusannya, pengaturannya itu adalah Allah saja. Ya, tidak dikatakan wahdaniyah kalau tidak ada kasrah. Ya. Nah, maka hulul adalah penyakit akal. Termasuk kalau kita diberi musibah oleh Allah, tiba-tiba kita masih bertanya, ya Allah, kenapa Engkau? Nah, ini termasuk, ya, paham yang keluar dari akal. Ya, maknanya hulul lah. Kenapa Allah ganggu aku nih? Ya.
Kan hulul itu. Meskipun tadi namakan hulul, tapi itu indikasi ya, dia tak mampu memahami Allah tanpa Allah. Ya. Kita sedih menolak itu belum hamba. Ya, kalau hamba seperti perkataan-perkataan para nabi di Al-Quran, ya, jika engkau siksa, ya karena aku hambamu. Tapi jika engkau maafkan, memang engkau maha pemurah. Ya. Lahu api syai', tidak ada Allah pada sesuatu, wala syai' fihi, atau sesuatu di dalam Allah, la dakhilan wala kharijan. Tidak Allah yang di dalam dan juga tidak Allah yang di luar. Ini Allah di dalam kita, kan di luar kita. Tak ada. Yan bagi an ta'rifahu bihadhihi sifat, la bil ilmi wala bil aql wala bil fahmi wala bil wahmi wala bil ain wala bil hissi zahir wala bil ainil batin wala bil idrak. Kita wajib mengenal Allah dengan sifat ini, bukan dengan ilmu kita, dengan akal kita, paham kita, waham kita, mata kita, indra zahir kita, atau mata batin kita. Ya, aku mengenal Allah dengan mata batin, berarti masih ada kita punya mata batin. Wala bil idrak, atau capaian akal ruh, tidak. La yarahu illa huwa, Allah hanya dilihat oleh dia, dan wala yudrikuhu illa huwa, dan Allah hanya dipahami olehnya. Wala ya'lamuhu, tidak diketahui kecuali dengan Allah sendiri, binafsihi, dengan dirinya. Nah, ini mula Imam Ibnu Arabi dalam muqaddimahnya menjelaskan tentang wujud, bahwa wujud itu hanya Allah saja. Wa binafsihi ya'rifu nafsahu, dengan dirinya mengenal dirinya. Mudahnya, jika Allah nak buat hamba itu kenal kepada dirinya, ya, maka sifat, dan yang kenal Allah hanya Allah. Yang kenal Allah hanya Allah, maka sifat kenal yang dimiliki oleh Allah diberikan kepada hamba itu. Sebagaimana hamba itu semuanya adalah pemberian Allah. Mereka mengatakan wujuduka juduhu, katanya. Semuanya kamu itu pemberian Allah, anugerah Allah, tajalli Allah. Ya, istilah orang sufi, penciptaan itu istilahnya tajalli. Ya. Kalau kemudian Allah bagi ilmunya, ya, mengenal dirinya kepada hamba itu, ya memang itulah tujuan diciptakannya kita, untuk mengenalnya. Ya, maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ya, barang siapa yang mengenal dirinya, diri ada dua, ada diri yang ditanyakan dengan kata apa, kamu apa? Ada diri yang ditanyakan dengan kata siapa, kamu siapa? Ya, tak ada orang ditanya kamu apa? Oh, saya hewan. Tulang, daging, kan hewan. Nafsu, syahwat, perut, mata, kepala, kaki, ya, hewan. Bukan itu yang kamu kenal, tapi siapa? Nah, siapa ini baru bertanya tentang sifat yang ada dalam dirinya. Termasuk wujud pun dia tahu itu sifat ternyata. Nah, siapa itu adalah sifat-sifat rohani. Kalau tidak punya sifat-sifat rohani, dia tak kenal siapa dia. Maka barang siapa yang mengenal siapa dia siapa kamu, katanya. Man arafa man anta faqad arafa man huwa. Barang siapa yang mengenal siapa kamu, maka dia akan mengenal siapa dia. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ini namanya mengenal Allah dengan Allah. Karena ya, kamu yang dimaksud adalah rohani. Apabila dia mempunyai rohani, maka dia mengetahui bukan hanya kepada alam semesta ini, itu tajalli dan ciptaan Allah, ya,
ternyata apa yang disebut jasad pun ternyata ciptaan Allah, tajalli Allah, jelmaan Allah. Maka hilanglah, bukan hilang, maka dia baru menyaksikan bahwa dia tidak ada. Nah, dengan ma'rifat itu dia menyaksikan bahwa dia tidak ada. Jadi ma'rifat itu bukan membuang kita agar tidak ada. Ya. Aku tak ada, yang ada hanya Allah. Aku hancur, lebur. Itu karena bacaan kitabnya begitu. Hancur, aku tak ada, lebur. Wah. Ya, dibayangkan dalam pikiran. Nanti leburnya macam mana, hancurnya macam debu. Debu ada lagi. Macam atom ada lagi. Ya. Maka Imam Ibn Arabi meringkas pernyataan fana itu, ya, bukan membuat kamu tidak ada, tetapi menyaksikan memang sebenarnya kamu tidak ada. Karena kalau orang perlu meniadakan dirinya, berarti dia mengakui dirinya ada, sehingga perlu ditiadakan. Macam mana kita perlu ditiadakan wong tidak ada ya? Ya. Ini mula dalam mukadimah pun Imam Ibn Arabi dah berbicara bahwa dia ingin mengatakan, ya, Arabtu Rabbi bi Rabbi, mengenal Allah dengan Allah. Ya. Yara nafsahu la yarahu ahadun ghairuhu. Allah melihat dirinya, tak ada yang lain, satu pun yang melihat dirinya, tak ada siapa. Ya. Orang berdiri di cermin, di sekitar cermin ada sejuta kaca di tepi ini, lalu dia berdiri di tengah. Ya. Dia menatap gambar dia yang sejuta itu, muncul di sejuta kaca cermin. Ya, maka siapa yang melihat dirinya? Dia sendiri. Apakah dia melihat gambar itu atau gambar melihat dia? Tak ada yang lain. Bahkan gambar melihat dia, kalau kita melihat dia, kalau tak, dia tak akan melihat dia. Ya, kita berdiri di cermin karena ya, kita memandang gambar yang di cermin itu, maka cermin itu memandang kita. Kita nak tengok ini ada jerawat tak? Nah ini, ya, seolah kita suruh yang digambar itu tengok, ada tak? Oh ada. Yang tengok dia ke kita. Itulah kenapa ada argumentasi cermin di dalam tasawuf untuk menghindari hulul, karena orang yang mendapatkan hakikat, ya, tak dapat diungkap dengan kata-kata. Maka dia coba untuk buat satu ilustrasi, cermin ke, bayangan ke, ya, dan lain sebagainya. Hijabuhu wahdaniyatuhu. Allah dihijab bukan ada sesuatu yang dapat menghijab dia, tak. Allah dihijab dengan ketunggalannya. Kita tengok ini banyak, ramai. Ya. Kita sangka bahwa banyak dan ramai ini yang menghijab Allah, tak ada. Ya. Tidak ada yang lebih kuat daripada Allah sehingga menutup, menghalang Allah, tak ada. Sehingga dikatakan orang tak nampak Allah karena terlampau dekat. Ya. Macam benda kalau terlampau dekat ini memang tak dapat tengok. Kalau ini kan jauh tengok semua. Tapi kalau begini macam mana nak tengok? Fala yahjubuhu syai'un ghairu hijabihi. Tidak ada sesuatu yang menghijabinya melainkan hijab dirinya. Allah tak bagi orang itu mengenalnya, sudah tak mengenal. Bukan ada sesuatu yang, ya. Wujuduhu wahdaniyatuhu. Wujud Allah itu ketunggalannya, keesaannya. Allah telah
Begini. Sifat Allah Maha. Maha ini kan bukan besar, ukuran yang besar yang boleh diagak di dunia ini, itu tak maha lah. Ya, sampai kita katakan kebesarannya itu sudah tak dapat dikira, itu masih boleh diucap dengan kata tak dapat dikira. Kalal lisan sudah. Ya. Nabi mengatakan la uhsi sana'an anta. Stop. Aku tak dapat memujimu seperti engkau memuji dirimu sendiri. Itu istilah yang diberikan oleh orang sufi, itu adalah bentuk atau makom khairan Nabi. Bukan bingung kelas bawah ya. Khairan itu ketidakmampuan untuk ya, mengatakan kebesaran, kemuliaan itu tak mampu dah. Tak ada lagi. Itu namanya khairan maksudnya. Itu istilah saja khairan itu. Keheranan, kepeningan yang tinggi, karena tak dapat lagi kita gunakan alat apa yang ada dalam tubuh kita untuk boleh memahami itu. Itu khairan. Sifat Allah yang maha ini Allah nak tunjuk kepada makhluknya. Maka sifat itu Allah ciptakan, Allah jelmakan, Allah jahirkan. Allah sawwarakum surah, Allah buat surahnya, gambarnya. Dan kalau ada satu sifat menjelma dalam satu surah, maknanya sama dengan Tuhan. Cukup satu. Ini akal ya, akal. Sudah pun kita mengatakan begini, hakikat Allah tak sama pun. Ya paling kurang akal stop. Tunduk sudah ya, selesai. Maka dunia ini diumpamakan seperti lubang jarum. Kecil. Waktu dan tempatnya seperti lubang jarum kecil. Kalau durasi waktunya ya satu napas saja sudah. Saya punya ilustrasi seperti gambar muncul di layar, ya tak? Gambar muncul di layar. Itu muncul itu kan dari satu negatif kan? Tak. Untuk memunculkan ya gerakan lain, maka kena dimunculkan satu negatif baru agar kita melihat satu pergerakan yang sempurna. Berarti perlu ratusan negatif itu. Tek, tek. Berarti hakikatnya munculnya gambar hidup itu ya adalah satu sekejap saja. Tek, tek, tek. Itu sifat Allah. Allah nak tunjuk kepada kita ya, bukan hanya waktunya yang sempit sekejap, tek, ya, tetapi bilangannya pun tak cukup satu. Sudah pun sifat mendengar Allah dibagi kepada semua binatang, itu katanya masih satu ya, 99 belum lagi. Sifat melihat Allah udah Allah bagi kepada semua ya, itu baru satu. Yang 99 Allah tak bagi lagi. Kita dah kongsi semua makhluk, melihat, mendengar. Macam mana kita boleh melihat Allah dengan melihat yang kecil itu? Mendengar Allah dengan mendengar yang kecil itu?
Ya, ada perumpamaan, jika kau ingin masuk surga tanpa beramal, masukkan gajah ke lubang jarum. Kan mustahil maksudnya. Nah itu jika Allah bagi lebih ilmu itu kepada, ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau Allah bagi lebih, baru dia terkejut. Jangankan melihat wujud itu adalah sifat Allah, bahkan ilmu yang dia dapat pun sehingga tahu kalau itu ilmu Allah. Sedangkan tak ada orang yang memiliki tajalliyat anwar, itu istilahnya, atau irfan atau suhud, ya, yang Allah bagi kepada makhluk yang paling besar hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian ilmu, bagian hikmah, ya, bagian yakin, atau semua maqamat yang Allah berikan kepada Nabi ini terbesar. Kebesarannya, putuhnya, syuhudnya sampai qaba qausaini au adna. Seperti dua bulatan dipotong dua, macam dah kembar dah. Ini bahasa akal kan, macam dah kembar Nabi dengan Allah, macam Allah turunkan semua keinginannya kepada Nabi terpenuhi, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia untuk menyembahku. Nabi dah menyembah dah, ya. Maka Nabi adalah ghayatul khalq, yang dituju oleh Allah menciptakan itu agar mengenal Allah itu hanya Nabi saja sebetulnya. Allah dah bagi semua, ya, mulai dari wujudnya dan semua sifat-sifat mulianya, sehingga Nabi dah kenal bahwa semua dia dari Allah. Allah bagi pun sifat mengenal itu, ya. Sudah, yang lain ikut Nabi. Ini cerita bukan nak muliakan Nabi, bukan. Artinya bukan artinya nak sembah Nabi seperti yang dianggap oleh mereka. Nak tunggalkan, nak tauhidkan Allah. Itu kisah ini semua yang dimaksudkan oleh orang-orang sufi itu nak esakan Allah. Orang sufi dah memuji Nabi sehingga saudara-saudaranya takut orang sufi itu menyembah Nabi, ya. Ketawalah orang sufi. Saya mengumpamakan orang sufi dengan saudara-saudaranya yang ketakutan orang sufi menyembah Nabi. Itu sama dengan kita orang tua. Kita ada anak umur 2-3 tahun kan, rumah kita tepi jalan, kereta banyak, kita selalu risau anak itu nak, ya. Karena kalau keluar saja melanggar. Ya. Nah, kita orang dewasa, ya secara akal tak akan lah kita macam budak terus jalan terlanggar lah, tak akan. Tapi anak kita pula, kita keluar, ayah hati-hati ayah. Nah itulah, ya. Mereka risau orang sufi terlanggar. Nah, maka orang sufi cakap, alah budak nih, ya, engkau lah yang terlanggar tuh. Ya. Mereka memiliki tauhid, membaca teks itu sudah tauhid yang paling bersih, ya, sebersih-bersihnya bersih. Padahal baru baca teks, belum ma'rifat kepada Allah. Nah itu
Maka tidak ada orang yang melebihi Rasulullah. Tak ada. Siapa? Tak boleh. Berarti ma'rifat kita ini dari Rasulullah. Itu pun kongsi. Ya, itu pun kongsi. Sehingga nabi-nabi sebelum pun dari Rasulullah katanya. Arti dari Rasulullah, tak ada yang sempurna seperti Rasulullah. Semua tak akan melepasi, melewati, melebihi, mengungguli Rasulullah. Ya. Karena kita memandang Allah bukan seperti kita. Misal, orang buat handphone, dulu tengok handphone sebesar kitab, ini handphone dulu kan. Sekarang udah ada handphone yang kecil tapi lagi canggih. Orang dulu telepon saja. Ya, ini radio lain lagi di sini, radio pun besar juga. Ya, TV pun ada di sini besar. Ya. Mikrofon ada lagi di sini besar dulu mikrofon. Sekarang satu handset semua ada di sini. Artinya orang melakukan bil illah, bil asbab, bitajribah. Ada sebab, ada ya, pengalaman. Oh, ini baru buat yang tercantik. Apakah Allah membuat nabi yang paling cantik itu karena pengalaman dari nabi-nabi dulu? Tak. Semua awal, ya, tak ada bedanya. Nah, kalau nabi yang tercantik berarti nabilah yang pertama. Akal terima sebetulnya kalau dia tak benci dulu dengan tasawuf, dia terima dulu akal, karena kebencian itu yang buat dia menolak. Ya. Bahkan yang ada, jika Allah turunkan sedikit-sedikit berarti untuk menunjukkan kesempurnaan yang banyak. Orang kalau awal-awal Nabi diturunkan tak sanggup menerima Nabi, ya, tak sanggup. Itu pun Nabi diingkari, baru pergi ke Sidratul Muntaha sudah diingkari. Nah, ini apa namanya? Sehingga dikatakan bahwa Nabi adalah aslul asya, katanya. Aslun nur. Taib. Jadi tidak ada yang menghijabinya. Wujuduhu wahdaniyatuh. Tasattara biwahdaniyatihi bila kaifiyah. Nabi Tuhan berlindung, menutup diri dengan keesaannya tanpa kaifiyah. La yarau ahadun ghairuh. Ya. Kalau Allah tak bagi kita marifat, kita tak mengenal Allah, kan tunggal. Tak ada cara lain untuk mengenal Allah, tak ada. Karena tidak ada seorang pun selain Allah yang dapat melihat Allah, tak ada. Wala la nabiyyun mursal, para rasul, wala waliyun kamil, para wali yang kamil, wala malakun muqarrab, ya. Dan para malaikat yang muqarrab ya'rifuhu, mengetahui Allah. Ya, tak ada. Nabiyuhu huwa, nabinya Allah itu semua tajalli, ciptaan, kehendak, semua penjahiran Allah. Maka diringkas nabiyuhu huwa, nabinya Allah. Wa rasuluhu huwa, ini kan kata-kata yang Allah ini kafir ini, ya. Wa risalatuhu huwa, wa kalamuhu huwa, semuanya dia. Arsala nafsahu binafsihi min nafsihi ila nafsihi. Allah mengutus dirinya dengan dirinya, dari dirinya kepada dirinya. Ya. Allah bikin makhluk, ini sifat dia. Allah bagi ilmu, itu pun sifat dia. Allah suruh dia mengenal Allah, ya. Dia disuruh oleh dia untuk mengenal dia. Ini bicara tentang tauhid. Kalau tak mau panjang-panjang, sudah Allah Esa Tunggal,
Udah itu saja sebetulnya kata-katanya. Tapi mereka nak terang apa yang jelas mereka lihat keesaan Allah itu. Ya. Itu sebab orang yang makrifat, arif, wali, melayani, memperlakukan makhluk itu seperti Allah memperlakukannya, penuh kasih sayang, penuh. Itu dikatakan di dalam tasawuf insaniyah. Itu yang dikatakan dalam tasawuf bahwa tujuan agama Allah ciptakan untuk takdisul adiyan, menyucikan Tuhan melalui takrimul insan, memuliakan insan. Baru bicara cinta, betapa cintanya Rasulullah kepada makhluk, ya. Betapa cintanya pendakwah, ya, dai ilallah, ya, kepada umatnya. Betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dakwah disakiti oleh manusia kan. Nabi menganggapnya itu umatku, ummati. Umatnya Nabi menganggap. Karena dia utusan Tuhan. Dalam dunia manusia, makhluk, utusan itu tak boleh dibunuh. Karena utusan itu adalah diri yang mengutusnya. Ya. Kita dalam maknawinya itu. Karena kita di dunia kasrah. Maka yang mengutus dan diutus ada dua. Tapi kalau di dunia hakiki, bukan surah, seperti kita punya idea, ya, kita yang bertanya, kita yang menjawab. Aku nak buat ini, ya buatlah. Oke, belum ada surahnya yang banyak, tapi satu di dalam maknawiyah, hakikiyah. Itu pun Allah bukan itu tetap. Jadi jangan mengatakan orang sufi yang sudah sampai daqiq, ya, raqiq, ya, halus, bahwa itu sudah Allah, itu pun masih bukan Allah. Sehingga mereka mengatakan hakikat tauhid kullu ma khatara bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Segala yang masih terlintas di sini bukan hakikat. Itu sebab yang terkeluar dari mulut berupa kata-kata sangat terhad. Ya. Maka Imam Abdul Qadir Al-Jilani setelah menulis buku yang itu pun susah nak dimengerti, dia cakap ini baru bagian kecil yang aku paham, aku rasa, banyak lagi yang tak dapat aku cakap. Ya. Lagi kita pun dengan cakap kita ini lagi kecil. Ya, kita cakap aja, tak punya bendanya. Ya, lagi kecil. Ini maksudnya, nabinya dia, rasulnya dia, risalahnya dia, kalamnya dia, dia mengutus dirinya dengan dirinya, ya, dari dirinya kepada dirinya. La ilaha illallah, sudah. Muhammad Rasulullah, ya. Itu barangkali Al-Imam Abdul Karim Al-Jili menafsirkan kul huwa Allahu ahad. Nabi itu sudah semuanya contoh bagi selain dirinya, ya. Semua makhluk contoh. Contoh apa? Contoh Allah. Contoh syariat Allah, contoh hakikat Allah, contoh apa yang Allah nak. Itu Nabi. Berarti Nabi itu hanya satu. Ada yang macam Nabi Muhammad, selain beliau tak ada. Laisa kamitslihi syai'. Imam Ibn Arabi yang cakap. Tak ada yang serupa macam Nabi Muhammad. Kita ini
untuk memaknakan hakikat laisa kamitslihi syai' kepada Allah tak cukup ilmu. Ya, kita hanya kata-kata saja tapi tak ada hakikatnya. Tidak ada sesuatu yang menyerupaimu. Iya ke? Benar. Tapi perilakunya masih menyerupai. Kita cakap saja tauhid. Laisa kamitslihi syai'. Ya, dengan harta lupa Allah. Ada itu. Ya. Atau bukan yang enak-enak, yang tak enak dicaci maki orang, sakitnya menusuk-nusuk di hati, itu belum laisa kamitslihi syai'. Ya, sampai mengatakan sakit sangat aku tak pernah sakit seperti ini. Ya, pernah tak pernah memang ada penyakit lah. Ini memang dia sudah melampau sangat, tak ada yang melampau. Macam mana nak cakap laisa kamitslihi syai'? Adakah yang serupa Tuhan boleh menjatuhkan, boleh mengangkat, boleh menyakiti, boleh berdiri sendiri tanpa kehendak Allah, tanpa hikmah, tanpa pahala? Kan? Orang sufi disakiti orang, Allah pahala saya banyak. Dia malah pikir ya, perbuatan Allah mulia sangat dengan mengutus ya, pendengkinya, penghasutnya, musuhnya apa? Ya. Itu sebab Nabi tersenyum manis. Di Al-Quran diceritakan kan, orang kafir itu bencinya sampai ke ubun-ubun. Kenapa? Karena sudah dihina. Dia tak nampak dalam wajah Nabi tersinggung dihina itu, mak. Ya. Kita tak dihina pun baru tersinggung saja, orang cakap untuk orang sudah merah mukanya. Nabi dah habis dicaci maki, orang kafir tak nampak. Nak tengok Nabi marah tak? Ya, senyum. Kena dihina dirinya, coba hina hak agama, hina Allah, baru. Bahkan kisah akhlak Nabi, jika dipuji baru merah. Karena dia malu, itu sifat Allah bukan sifat dia. Kita puji, tak puji musuh. Kalau puji kawan. Setelah itu cakap tauhid, cakap laisa kamitslihi syai'. Kita hanya baru cakap kepada Nabi laisa kamitslihi syai'. Itu pun tak cukup lagi. Hanya Nabi yang mengatakan laisa kamitslihi syai' kepada Allah. Itu Imam Ibnu Arabi dalam Futuhatul Makkiyah. Ya, dia menjelaskan tauhid itu seperti itu. Ya. Bukan menghafal wujud kita, baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wa daniyah qudra iradah. Itu aqidatul awam. Ya, tetapi itulah asas ahli sunnah wal jamaah, mesti bertolak dari situ. Nah, tasawuf kalau ganti tauhidnya selain Asy'ari tak jadi. Kedudukannya di tauhid Asy'ariyah itu. Taib. Wala wasitata wala sababa ghairuh. Tidak ada perantara, tak ada. Ya. Tak ada perantara kita kenal Allah, tak ada Allah. Tak ada. Kalaupun misalnya ada syekh, itu pun tajalli Allah, bukan dia. Ya, kalau masih kita tiba-tiba mengakui dia, berarti masih hilang tauhidnya, tak ada. Wala tafawuta bainal mursil wal mursal. Tak ada tafawut, jarak yang membedakan antara yang mengutus dengan yang diutus. Ya. Wal mursal bihi. Mursal bihi ini barang utusannya. Kalau mursal ilahi baru yang diutusnya. Yang mengutus barang utusannya, dan yang menerima utusan ini itu tidak ada tafawut, tidak ada berbeda. Semua tajalli sifat Allah. Ini Imam Ibn Arabi nak katakan bahwa tak ada wujud selain Allah. Karena ini risalah al-wujudiyah.
Tak ada wujud selain Allah. Ya. Allah wujudkan banyak ini ya untuk menutupi wujudnya yang satu. Maka wujud Allah mutlak dan gaib. Gaibnya pun mutlak. Maka wujud mutlak, gaib mutlak. Kalau kita juga nak tahu surahnya Allah yang sempurna, berarti kita kena menatap semua ciptaan Allah yang nampak tak nampak. Macam mana? Termasuk ruh wujud. Kita baru sampai diri kita saja ruh sudah tak nampak lagi wujud. Lagi nak tengok ya, nak makan berapa masa, kita nak tengok semua makhluk daripada manusia pun tak cukup masa selama hidup. Ya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kenapa Nabi boleh nampak semua? Karena Nabi adalah semua. Ya. Nuru Nabi kaya Jabir. Coba Nabi dalam Mi'raj. Ya. Nabi boleh nampak apa semua yang akan terjadi. Mulai pada saat Mi'raj sampai akhir yang tiada batas, Allah nampakkan dalam bentuk surah. Kenapa? Karena nabinya di dunia, bentuknya surah dinampakkan. Maka ada orang ulama memberikan perumpamaan ini, dunia ini seperti malam, akhirat seperti siang. Orang bermimpi di saat malam atau siang? Siang, malam, tidur kan. Nah, maka kita hidup di dunia ini tidur. An-nasu niyamun idza matun tabahu. Manusia ini tidur, kalau mati baru sadar. Maknanya manusia ini di dunia lupa Tuhan, di akhirat baru Allah, ternyata Allah semua. Atau di dunia ini dia sudah melihat Allah, berarti sadar. Ya. Karena orang bodoh seperti mati, orang pintar seperti hidup, kan gitu. Tidur itu kan setengah mati. Nah, ketika Allah ingin memberi tahu bahwa nanti tengah hari, nanti besok siang hari akan terjadi sesuatu, kan? Itu hakikatnya. Diumpamakan siang esok itu hakikatnya. Esok kamu akan mendapat calon istri siang esok. Kan itu hakikatnya. Ini dalam dunia, istilah dunia. Maka malamnya Allah, di malamnya, di mimpinya Allah berikan surahnya, yaitu mimpi mendapat burung merpati misalnya ini. Mimpi dia menangkap burung merpati, tidur, kemudian bangun, apa ini artinya? Kan dia memahami makna dari surah burung merpati ini. Begitu tengah hari, ya, ada orang, kamu nak kawin tak dengan anak saya? Ya, silakan. Karena kamu lepasan Al-Azhar misalnya, nikahlah dengan anakku. Oh, ini maknanya. Makrifat sudah. Di dunia ini semua yang kita saksikan mimpi, surah. Hakikatnya nanti di akhirat kita tengok. Ya. Itu perumpamaan. Nah, maka apa yang ada di dunia ini khayal, yang bukan hakikat. Jika kita makin menghayal, sebetulnya itu makin mendekati hakikat, sehingga akal tak mampu, ya, tak pernah nampak. Ya. Tak ada yang masuk ke dalam akal kita dari sesuatu yang bukan dari Allah. Jika dari sesuatu yang dari Allah, maknanya itu hakikat. Namun kita katakan khayal, karena di alam akal benda ini tak mampu kita buat. Maka menghayal itu indah.
Sehingga dikatakan yang sekarang diciptakan itu dulu khayal, berarti dari Allah. Ya. Taib. Wujudu hurufis sana wujuduhu la ghair. Huruf-huruf pujian itu juga wujud Allah, bukan wujud yang lain. La sana'uhu wala ismuhu wala musammah. Ya. Tidak pujiannya, namanya dan yang punya namanya. Liwalihadza qala sallallahu alaihi wasallam arabtu rabbi bi rabbi. Ya. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Sudah mengerti ayat itu karena ternyata tidak ada, semua adalah surah wujud Allah. Ya, karena wujudnya terlalu besar, maka diwujudkan dalam bilangan yang banyak bilangan. Ya, agar kebesarannya bukan seperti kebesaran benda, tetapi kebesaran yang tidak diukur dengan adanya, dengan ukuran dunia ini, alam ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam arabtu rabbi bi rabbi. Asyara sallallahu alaihi wasallam bidzalika annaka lasta anta. Makna aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku ini mengisyaratkan bahwa kamu bukan kamu. Annaka lasta anta. Tetapi anta huwa bila anta. Kamu itu dia semua tanpa kamu. Ya. Karena wujudnya Allah jelmakan sifat wujudnya. Semuanya adalah sifat Allah. Dan merupakan keesaan Allah. Setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Itu i'tiqadat orang sufi. Tak boleh sama. Karena kalau sama menunjukkan kelemahan Allah, kekurangan Allah. Setiap orang berabad-abad, ya, dan berbilang banyaknya itu tak sama satu dengan lain. Kalau kita katakan nomor kereta itu kan tak boleh sama kan, ya, dibuatnya macam berbeda. Nah, manusia boleh buat tuh, ya. Maka Allah lagi mudah membuat. Maka itu sebab kita ini tidak boleh ingin menjadi seperti tidak ingin memikul beban lagi. Ya Allah, berikan aku kaya, berikan aku pangkat. Itu beban, itu tajalli. Ya. Kalau Allah yang tidak mengingini, kita tak mampu. Itu sebab adabnya, ya, jangan mengingini sesuatu karena kamu tidak mampu memikul beban pemberian atas keinginan itu. Jika Allah yang beri, maka Allah yang menolong. Ya. Kita waktu itu kan kalau Allah bagi kereta yang besar, dari mana minyaknya ya? Tapi ketika Allah bagi beli minyaknya. Tapi kalau kita mengingininya, nah, begitu sudah beli pun kita jual balik, tak mampu aku membelanjakan minyaknya ini.
Tapi jika Allah yang bagi, itu adab. Ya, maka jangan pernah meminta sesuatu yang lain. Ya, tapi nafsu nanti yang tatallu, yang selalu ya menimbulkan keinginan itu. Saya tak tahu jadwalnya, pukul berapa berhenti, pukul berapa saya tak tahu ya. Ada jadwalnya tak? Ada rehat. Saya kalau ngaji lupa rehat sudah ya. Nah, kalau tadi stop sampai maghrib nih. Ya. Rehat sekarang. Oke. Kita berhenti sekejap ya. Di mana nih kita berhenti? Tak apa, kita habiskan satu paragraf nih, berhenti. Ini sikitnya. Arabtu rabbi bi rabbi asara bidzalika anta lasta anta. Kamu bukan kamu, anta huwa bila anta. Kamu itu dia, tanpa kamu. Tanpa kamu. Kita tak menciptakan diri kita sendiri, tak mengadakan apa-apapun, semua dari Allah, itu maksudnya. Ya, tak ada kamunya. Wa lahu wa dakhilun fik. Bukan berarti Allah berada di dalam dirimu, jangan. Oh, ini Allah. Kamu siapa? Makanya kalau begitu nanti kalau datangnya baik tak baik, kalau datangnya sakit marah kepada Allah, ya sampai hati, oh cakap dengan Allah sampai hati pula, sampai hati, ya Allah engkau, ya aku sudah pun berusaha dengan baik, ya, akhirnya ya, gagal, padahal aku sholat, padahal aku bahkan ada lagi yang teruk, di mana engkau ya Allah? Ya. Ini sudah jauh tauhid. Wala huwa kharijun minka, dan bukan berarti Allah ada di luar dirimu. Ya Allah datanglah, ya. Wala anta kharijun minhu, atau kita yang di luar Allah. Wala anta dakhilun fihi, atau kita yang di dalam Allah. Tak ada. Wala bidzalika annaka mawjudun wa sifatuka hakadza abadan. Dan tidak juga dengan demikian itu bahwa kamu itu ada, sifatmu adalah demikian selama-lamanya. Kita setiap hari berubah. Ya, kita ada hakikat sendiri, berdiri sendiri, bukan dari Allah. Ya, sifat pun sudah begitu saja macam itu, tak. Sehingga orang tak boleh, aku memang sudah macam ini, mau apa? Kamu mau apa? Aku memang sudah macam ini, tak boleh. Atau kita mengatakan orang berbuat salah sekarang, berbuat salah kepada kita, akan kita ingat selama-lamanya. Itu pun tak boleh. Ya, karena negatifnya sudah terhapus. Ya, mungkin orang itu sudah taubat, kita masih ingat. Orang dulu kaya, sombong, kita benci kan. Lalu kemudian dia miskin, jatuh. Dia sudah sering di masjid, sudah tawadu, sudah jadi wali mungkin. Kita masih, mampus kamu ya, loh. Kenapa, Pak? Ya, majlahnya sudah tajalinya sudah lain. Kalau dia melihat Allah, maka Allah. Ya, itu Allah buat, ini Allah buat, itu Allah buat. Itu jelmaan sifat, itu jelmaan sifat. Ya. Maknanya tauhid itulah yang menciptakan amal itu menjadi quality. Maka dia boleh memaafkan, boleh memberi, boleh mencintai, boleh. Jika dia memiliki sifat-sifat ini, berarti dialah pembimbing menuju Allah. Ya, karena dia sudah tahu bahwa semuanya Allah. Ya, kalau membaca teks masih mencaci maki yang lain. Ya. Wala ya ghaniya bihi, tidak perlu Allah, tidak. Kamu begitu tak perlu Allah, macam mana? Innaka ma kunta qattun wala takunu la bi nafsika wala fihi wala ma'ah. Innaka ma kunta qatt.
kamu itu bukan kamu. Wala takunu, dan dulu bukan kamu. Wala takunu, dan atau nanti bukan kamu. Wala binafsik, bukan dengan dirimu, atau kamu di dalam Allah, atau kamu bersama Allah. Tidak. Allah bersama kita. Jadi seolah-olah ada dua. Jangan takut, Allah bersama kita. Ya. Jadi Allah sehingga Imam Ibnu Arabi menjelaskan tentang ma'iyatullah itu seperti bilangan dengan angka 1. Ya. Kita mengatakan, aku minta 5 apple. Ada tak orang yang mendatangkan kepada saya 5? Tak ada. Orang itu membawa apel satunya 5 kali. Ada tak? Mana diri, zat, hakikat 5 itu tak ada. Yang punya diri, punya zat, punya hakikat hanya 1. 5 ilusi. Kita ini ilusi. Yang ada satu sifat Allah. 1 itu 2 atau 3? 1, meskipun banyak 1. Maka kita dihijab oleh 1. Karena bilangan tak ada. Ya. Imam Ibnu Arabi menggunakan angka karena dia mengatakan tak ada yang Allah ciptakan, semua menjelaskan tentang Allah. Ya, semua menjelaskan, menerangkan Allah tentang dirinya. Ciptaan itu adalah keterangan Allah tentang dirinya. Maka Rasul dia, yang diutus dia, utusannya dia, semua dia. Tapi kita mesti punya dia. Kalau tak punya dia, ya. Wala antapanin wala maujudin. Bukan kita berarti hancur. Bukan kita ada, kita tak hancur. Karena kita tak ada. Kalau ada pengakuan ada, berarti baru hancur. Kalau pengakuan tak ada, tak hancur. Sehingga pengakuan itu mesti dihancurkan. Akhirnya dihancurkan oleh syariat. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Gitu. Yang mengaku ada, hancur. Tapi kalau tak mengaku ada, tak hancur. Aina ma tuwallu fasamma wajhallah. Ya. Kullu syai'in halik, katanya. Kalau ada syai' itu halik. Ya. Tapi kalau itu tidak ada, berarti kekal itu Allah. Anta huwa wa huwa anta. Engkau dia dan dia engkau. Maka mereka mengikatnya dengan kata-kata cinta. Bila illatin min hadhil ilal, tanpa ada alasan apapun. Tanpa ada sebab. Bagaimana aku menjadi engkau tunggal? Fa in arabta wujudaka bihadhihi sifah faqad arafta Allah. Kalau engkau mengenal wujudmu dengan keterangan seperti tadi, dengan pemahaman sifat-sifat penerangan seperti tadi,